episode kali ini kita kedatangan founder dari Rumah Difabel Semarang, yaitu Bunda Novi. Bunda, apa kabar nih? Ya, salam Semarang. Saya Noviana Dibiantari, founder dan inisiator dari Rumah Difabel Semarang. Puji Tuhan, saya baik, sehat, dan bahagia. Nah Bunda, kita akan berbincang-bincang nih pada teman-teman di sini. Apa sih KSD tersebut dan hubungannya sama Rumah Difabel itu apa ya Bunda? Oh iya, KSD itu adalah singkatan dari Komunitas Sahabat Difabel. Jadi waktu itu di sekitar bulan April tahun 2014, kami berempat ini adalah orang tua para anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki mimpi untuk membuat sebuah komunitas yang bisa mengakomodasi semua ragam disabilitas. Karena tadinya biasanya kalau orang mendirikan organisasi penyandang disabilitas itu hanya satu jenis ragam disabilitas. Misalnya untuk teman tuli, untuk teman netra, untuk anak-anak Down syndrome, untuk anak-anak autis. Nah, waktu itu kami berempat, saya yang memiliki anak berkebutuhan khusus difabel intelektual, Ibu Lani yang memiliki anak berkebutuhan khusus autis, Ibu Siwi yang memiliki anak berkebutuhan autis, dan Ibu Windy yang memiliki anak berkebutuhan tuli, itu bersama-sama mendirikan sebuah komunitas yang bisa merangkul seluruh ragam disabilitas yang ada, sehingga kami lebih mudah memperjuangkan dan mengadvokasi untuk kesetaraan hak-hak semua ragam disabilitas. Maka kami membuat sebuah nama komunitas itu adalah Komunitas Sahabat Difabel, di mana kami bisa menjadi sahabat bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu untuk bisa lebih setara, lebih berdaya, dan lebih inklusif. Nah, apa hubungannya dengan Rumah Difabel? Kalau komunitas itu adalah rumah kami, maka Rumah Difabel itu adalah ruangan-ruangan atau ruang-ruang atau tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus di sana bisa belajar lebih banyak lagi tentang banyak hal yang mereka butuhkan agar mereka bisa lebih mandiri secara finansial. Karena kami komunitas sahabat difabel itu fokus pada anak-anak yang sudah lulus SLB dan sudah lulus YPAC, tetapi orang tuanya bingung setelah sekolah anak saya mau diapain nih, karena mau kuliah sudah nggak punya uang misalnya, kemudian anaknya juga belum tentu mampu kuliah, kemudian melamar pekerjaan ditolak di sana sini. Nah, tentu saja kami menyediakan sebuah tempat atau sarana untuk memberikan ruang-ruang mereka bisa lebih berdaya, lebih setara, dan lebih inklusif. Wah, keren banget nih Bunda. Nah, berapa jumlah anggota yang ada di Rumah Difabel ini Bunda? Iya, kalau sekarang ini yang masih aktif untuk belajar bersama-sama di bidang kemandirian dan pemberdayaan itu ada sekitar 40 anak. Totalnya sebenarnya kami ada 120 anak. 35 anak sudah kami tempatkan di beberapa perusahaan yang bermitra dengan kami, seperti misalnya PT Sami, PT Techpack Asia, restoran Kamboja milik Bunda Ana Avanti, kemudian butiknya Intan Avanti, juga ada di BRT Trans Semarang, dan juga masih ada beberapa perusahaan lain yang bermitra dengan kita. Kemudian ada 25 orang yang saat ini sudah mandiri secara finansial, mereka berwira swasta. Ada yang punya toko pulsa, ada yang punya toko sembako, ada yang jadi pelukis, ada yang jadi penulis, ada juga yang buka bengkel dan sebagainya. Kemudian kami juga memiliki anggota yang mereka memiliki disabilitas ganda, yaitu mereka yang sepanjang hidupnya itu harus tergantung pada orang lain. Nah, di sini kami biasanya membantu untuk misalnya mengantar berobat, kemudian atau ada kesulitan untuk terapi,
kemudian kalau mereka belum punya BPJS kita menguruskan BPJS atau menguruskan KIS atau UHC dan masih banyak beberapa yang lainnya. Dan dari 20 orang itu ternyata 2 orang sudah dipanggil Tuhan dan kini sekarang ini tinggal 18 anak. Jadi kami totalnya ada sekitar 120 anak yang selama ini bergabung dengan komunitas sahabat difabel dan rumah difabel. Banyak banget ya Bun, berarti emang udah berarti mencar ke sana ke sini. Iya, ada beberapa yang sudah ada juga yang bertempat di luar kota. Kemudian seperti Meni itu yang sekarang pindah ke Meranggen, kemudian Meni bisa mendirikan sebuah komunitas untuk penyandang disabilitas sendiri. Kemudian juga ada Pak Wiono yang tinggal di daerah Sukoharjo, Solo, ya itu juga mereka berada di sana. Jadi memang banyak teman-teman kami atau sahabat difabel yang juga tidak hanya ada di Semarang tapi ada di beberapa tempat yang lain. Dan mereka berarti udah mempunyai kemampuan sendiri ya? Iya, mereka sudah punya usaha mandiri, mereka sudah mandiri secara finansial. Nah, nih Bun, kalau boleh tahu siapa yang melopori awalnya ikut melopori berdirinya KSD atau rumah difabel ini? Tadi sudah di awal sudah saya ceritakan ya, kami berempat tadi ada saya, Bu Lani, kemudian Bu Siwi dan Bu Windy yang awalnya berempat kami mendirikan komunitas sahabat difabel, tetapi karena kesibukan masing-masing dan akhirnya masing-masing memilih pilihan dan jalan hidup mereka masing-masing. Akhirnya Bu Widi memiliki rumah pintar Evata untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian Bu Siwi juga ada di jalur advokasi untuk anak-anak autistik yang remaja, kemudian Bu Lani juga mendirikan Yayasan Yoga Semara, sehingga sampai hari ini yang masih tetap bertahan, setia, konsisten dan komitmen untuk terus melanjutkan karya pelayanan komunitas sahabat difabel dan rumah difabel hanya saya sendiri bersama teman-teman relawan yang masih setia sampai hari ini. Ya. Kenapa Bun bisa kepikiran rumah difabel bikin sama teman-teman Bunda? Kenapa harus berpikir lagi ya, sementara sudah ada komunitas sahabat difabel, sudah ada rumah difabel, kami juga sudah punya yayasan ya, sehingga bagi kami ini sudah cukup memperkuat, hanya tinggal bagaimana kita tetap menjaga, tetap setia, tetap komitmen, tetap konsisten untuk melayani sahabat-sahabat difabel ini, sehingga mereka lebih berdaya, lebih kreatif, lebih punya inisiatif, dan yang penting mereka punya uang saku sendiri itu yang tujuannya ya, karena kita kan lembaga sosial ya, kita nggak bisa menggaji mereka dengan UMR dong, duit dari mana gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya, saya ajak teman-teman aja nih, ternyata teman-teman yang tertarik, teman-teman yang sudah pensiun dari kepala sekolah, pensiun dari guru, pensiun dari PNS, ternyata dengan mereka kami justru malah bisa bergerak lebih leluasa, kemudian memikirkan bagaimana teman-teman difabel ini lebih berdaya, mereka lebih percaya diri, lebih punya bergaining ya, misalnya ayo ikut lomba begitu ya, mereka sudah siap, kita siapkan dengan baik-baik sehingga banyak anggota-anggota dari KSDRD itu yang sudah menjadi lomba tingkat nasional. Bahkan tanggal 26 mendatang Yeni akan mewakili Indonesia untuk berangkat ke Korea Selatan, karena Yeni kemarin menang menjadi juara 1 tingkat nasional untuk bidang konten kreator ya. Nah, Yeni besok akan berangkat ke Korea Selatan dan saya mengantar sampai Jakarta, kemudian nanti Yeni akan studi visit dulu di Korea Selatan, setelah itu nanti akan ikut lomba di tahap berikutnya. Jadi itu adalah capaian-capaian yang kami dapatkan dari perjuangan kami. Kira-kira udah satu dasawarsa nih, nggak terasa ya, tahun depan tuh kita sudah 10 tahun. Iya,
Tapi dengan melihat pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapat selama ini, begitu banyak penghargaan, baik yang diterima oleh komunitas kami maupun oleh saya pribadi dan anak-anak yang terlibat di komunitas sahabat difabel dan rumah difabel, tentunya ini menjadi sebuah catatan, lembaran catatan yang tentunya menjadi sebuah kebanggaan. Kemudian rasa syukur kami bahwa ternyata teman-teman penyandang disabilitas itu bisa dan mereka mampu. Jadi ini yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kami bahwa komunitas sahabat difabel dan rumah difabel ini terus berjuang untuk mencapai kesetaraan dan inklusivitas. Keren banget Bunda. Terus ya Bunda, apa aja kelas-kelas inklusif di rumah difabel ini dan apa aja hasil karya yang sudah diraih oleh KSD tersebut? Iya, kalau hasil inklusif ya, kami memang sejak awal konsepnya sudah inklusif. Ketika kata inklusif itu belum muncul, belum populer, belum viral seperti sekarang ini, kami sudah memulainya. Karena kami bukan hanya komunitas yang hanya berisi teman-teman penyandang disabilitas, tetapi kami juga melibatkan teman-teman yang penyandang non-disabilitas, teman-teman yang non-disabilitas. Inklusif itu kan artinya membaur ya, bersama-sama berjuang ya, tanpa ada sekat, tanpa ada batasan begitu ya, itu namanya yang inklusif. Nah, kami sejak awal sudah makanya kami menggunakan nama komunitas sahabat difabel. Siapapun boleh menjadi sahabat dari teman-teman difabel ini. Maka misalnya ada relawan yang mau bergabung non difabel, kita terima. Kemudian ada pengajar yang non difabel, kita terima. Kemudian ada kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian beberapa sekolah ya yang melibatkan teman-teman yang non difabel, sehingga di sini inklusivitas bisa terwujud. Sensibilitas dari teman-teman yang non difabel itu akhirnya tumbuh ketika mereka mengenal, karena sebelumnya teman-teman non difabel itu kalau ketemu ya ke rumah difabel, mereka bayangannya itu udah menyeramkan ya, jangan-jangan nanti digrauk, jangan-jangan nanti dipukul, jangan-jangan nanti ditendang, jangan-jangan nanti digigit begitu ya. Jadi bayangan mereka tuh menyeramkan, yang pakai kursi roda, yang pakai krek, yang pakai alat bantu macam-macam begitu ya. Bayangan mereka itu pasti seperti itu ya. Padahal kan tidak setiap penyandang disabilitas itu harus menggunakan alat bantu. Tetapi masih banyak orang-orang atau masyarakat yang non difabel itu nggak paham bahwa ragam disabilitas itu awalnya ada 14, tetapi setelah muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ragam penyandang disabilitas itu hanya dibagi 4, yaitu disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Ditambah lagi sebenarnya masih ada disabilitas ganda, yaitu ragam disabilitas yang lebih dari satu. Nah, inilah yang namanya inklusif. Bagaimana ketika teman-teman penyandang disabilitas bisa bekerja sama, bisa bersatu, bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Nah, inilah yang disebut dengan inklusif. Kelas-kelas di sini tuh ada apa aja ya Bunda? Oh ya, kalau kelasnya kami ada beberapa ya. Jadi karena kami konsepnya itu adalah pemberdayaan, maka kami lebih mengajarkan kelas-kelas yang anak-anak kira-kira bisa nantinya di masa depan itu mereka bisa menghasilkan uang ya. Maka kita ada kelas menjahit, kemudian ada kelas hidroponik, ada kelas pembuatan bandeng presto, ada kelas pembuatan telur asin rempah, kemudian juga ada kelas menyulam, ada kelas melukis. Nah, selain kelas keterampilan itu, kita juga keterampilan bagaimana teman-teman bisa punya rasa percaya diri. Nah, kami tambahkan ada kelas etika, ada kelas public speaking. Nah, saat ini kami bekerja sama dengan jurusan Ilkom dari Udinus. Kita juga ada kelas podcast yang sekarang ini untuk praktek teman-teman ya. Kemudian juga ada kelas literasi digital. Kemudian ada kelas bagaimana mengelola medsos dengan menarik dan tentu saja berisi konten-konten kreatif. Nah, ini yang tentunya harapan kami ini nanti bisa menjadi bekal anak-anak
untuk mereka lebih siap ketika mereka harus mandiri secara finansial. Nah Bun, mau tanya, apakah Bunda ada tantangan sendiri sama teman-teman Bunda tentang kelas-kelas yang ada di rumah difabel ini? Iya, kalau tantangan itu tentunya ada ya. Pasti hidup yang tanpa tantangan nggak ada ya, jalan yang lurus ya, pasti ada jalan yang belok naik turun begitu ya. Apalagi yang namanya tantangan. Tetapi karena saya suka, karena saya punya komitmen yang kuat untuk lebih memandirikan anak-anak di sini bersama teman-teman relawan, bersama teman-teman pengajar. Tentunya tantangan ini bukan menjadi sesuatu yang memberatkannya. Jadi tantangannya itu justru seringkali ada pada diri kita sendiri mungkin ya, yang mungkin gurunya kurang sabar, mungkin gurunya tidak memahami bagaimana berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Ini mungkin gurunya yakin aku tuh paham benar tentang penyandang disabilitas, tapi suatu saat mentok malah justru bisa saja itu menjadi menyakiti atau bahkan membuat luka batin atau apa. Itu ya itu tantangan yang pertama yang berasal dari diri kita sendiri ya. Kalau tantangan yang lain, karena saat ini anak-anak yang bergabung di tempat kami itu adalah anak-anak difabel intelektual, difabel mental dan sebagainya, itu yang berkaitannya dengan hal soal keterampilan ya. Hari ini diajari, besok lupa ya, besok lupa lagi, nggak tahu caranya ya. Kemudian kedisiplinan, kemudian juga pemahaman dan sebagainya kayak gitu tuh yang menjadi tantangan. Tetapi itu justru tidak menyurutkan niat kami, justru kami semakin mencari, karena kami ada kegiatan meeting ya setiap 2 minggu sekali. Kemudian di akhir bulan kami ada meeting monitoring dan evaluasi ya. Nah di sana kami diskusi bareng, kenapa sih si A begini, kenapa sih si B begini, persoalannya apa, solusinya bagaimana dan sebagainya. Jadi ini upaya-upaya kami untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Oke. Di sini kan ada anak-anak yang kadang itu nggak mau ikut kelas ataupun mohon maaf tantrum ya Bunda. Itu gimana cara mengatasinya menurut Bunda? Iya, kalau anak-anak penyandang disabilitas, terutama untuk anak-anak autistik, kemudian anak-anak Down syndrome atau anak-anak difabel intelektual, itu memang ada anak-anak yang moodnya nggak selalu bagus ya. Jadi misalnya bangun tidur dibangunin, ayo sekolah, kalau orang tuanya bilangnya ayo sekolah gitu ya. Aku nggak mau sekolah, aku capek, bla 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 begitu ya. Ya saya bilang, Bunda ini si anak nggak mau sekolah. Jadi tiap pagi tuh bangun tidur selalu ada laporan nih ya. Terus, oh nggak apa-apa Bu, biarkan aja, moodnya mungkin sedang tidak baik. Bunda ini sakit perut, oh ya pasti menstruasi ya. Kalau anak-anak difabel menstruasi itu pasti beberapa ada hambatannya. Nah itu kita biasanya melihat apa sih persoalannya. Nah kecuali kalau anak ini kemudian tidak masuk beberapa hari atau tidak masuk beberapa pertemuan, nah ini biasanya kita akan cari tahu, tanyakan kenapa kok sering nggak masuk. Oh nggak ada yang antar, saya setiap masuk pagi, nggak ada shift untuk siang, masuk siang sehingga nggak bisa ngantar anaknya. Nah komunikasi personal seperti inilah yang terus kita lakukan supaya kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga. Terus Bunda, ada nggak larangan buat teman-teman kalau mau main ke rumah difabel ini? Larangan untuk membawanya tuh apa aja ya Bunda? Yang boleh dan enggak gitu? Aduh, untuk larangan ya kayaknya kalau melarang itu enggak ya kita, dalam artian mau datang, mau berkunjung kok dilarang apa gitu ya. Ya paling kalau misalnya teman-teman mau bermain ya, kalau misalnya mau membawakan makanan itu biasanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan larangan yang paling banyak untuk anak-anak autistik itu untuk hal-hal yang misalnya ada susu dengan segala keturunannya, kemudian gula dengan segala keturunannya itu ya, kemudian coklat ya itu kan termasuk susu coklat dengan segala keturunannya itu gitu. ya.
kemudian juga yang mengandung MSG atau pengawet, kemudian juga kayak mie instan. Nah seperti itulah yang diharapkan tidak diberikan pada anak-anak berkebutuhan khusus ya. Tapi kalau larangan-larangan yang lain ya itu tadi pahami dulu teman-teman penyandang disabilitas. Jadi jangan ada anggapan bahwa mereka tuh menyeramkan, menakutkan, kemudian mengerikan begitu ya bayangan yang ada. Nah itu takut. dulu iya. Jadi jangan datang, jangan kayak wajahnya ngeliatin ih aneh ini itu ya. Nah itu kan tentu akan juga membuat rasa yang nggak enak ya. Jadi sudah ada gap dulu ya sebelumnya. Nah itu saja sih pesan saya, karena mereka adalah anak-anak yang tidak butuh belas kasihan. Ya kan semua sama ya. Iya, setara. Kalau kelas-kelasnya Bun, dari mulai jam berapa Bun? Kalau kelas? kami kelas itu ada yang mulai jam 9, ada yang mulai jam 10. Bebas. Biasanya istirahat jam 12, jam 1 tuh sholat, makan siang, istirahat ya. Kemudian ada lagi yang lanjut sampai jam 2 atau jam 3 baru selesai. Sampai sore gitu. Sampai sore, dan kita setiap Senin sampai Sabtu. Minggu libur. Minggu libur. Iya. Jadi buat kalian kalau mau datang ke sini itu nggak apa-apa, tapi jangan kasih makanan sembarangan buat anak-anak di sini ya Bunda. Oke, Bunda terima kasih banyak nih udah sharing-sharing sama kita-kita dan buat penonton di sana. Oke teman-teman, saya Agnes Dan saya Raka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.